Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, masih ingat dengan pemeran Coki di sinetron Di Sini Ada Setan? Lama tak terdengar kabarnya pemilik tinggi badan 187 cm ini sudah menikah dan telah memiliki seorang anak laki-laki. 7 tahun menikah, namun sosok sang istri pun jarang tersorot media. Lantas bagaimana awal mula perjalanan kisah cinta keduanya bermula? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari seorang Thomas Nawilis dengan sang istri Zalika dalam love story spesial 12 tahun lifestyle and fashion anniversary berikut ini. Viewers, Thomas Nawilis merupakan salah satu aktor tanah air yang sangat ikonik lantaran tubuhnya yang tinggi dan kurus. Lama tak terdengar kabarnya, pria berusia 43 tahun ini kini fokus dengan pekerjaannya sebagai film director juga juragan sepatu skate. Ditemui di toko sepatu rodanya di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, calon bapak dua anak ini menceritakan kesibukannya kini yang lebih banyak ia habiskan untuk mengelola bisnis dan berikut liputannya. Halo pemirsa Love Story, saya Thomas Nawilis dan kebetulan saya lagi ada di toko sepatu roda saya. Bisnis kecil-kecilan namanya Etro Skates. Nih, ada apa aja sih di sini? Jadi berhubung sekarang sepatu roda lagi hits banget dan kebetulan saya dulu pemain sepatu roda udah cukup lama dan kebetulan ini hobi juga. Dan sekarang bisa ada kesempatan hobi jadi uang, hobi jadi cuan, kenapa enggak? Jadi makanya sekarang kita ngejalanin ini sepatu roda macam-macam, ada yang sepatu roda model sekarang namanya inline skate, ada juga yang model zaman dulu. Nah ya, yang bannya ban-ban 4 kayak mobil nih, klasik-klasik gini nih tuh. Jadi kalau yang punya jiwa-jiwa masa lalu, jiwa-jiwa jadul, mungkin pengen bring back old memory bisa pakai kayak gini. Tapi kalau untuk yang jiwa-jiwa kekinian ya bisa pakai yang inline skate. Gitu. Jadi bebas bisa dipilih. Oke, buat pemirsa yang belum tahu, Etro Skates ini sebenarnya berdiri sudah dari 2011. Cuma waktu itu saya masih menjadi customer di situ dan saya bergabung untuk menjadi bagian dari Etro Skates sebagai co-owner mulai dari 2019. Kurang lebih sebelum pandemi mulai terus mulai bergabung sama partner saya, akhirnya jadi Etro Skates. Pindah ke Kemang sini udah masuk tahun kedua. Sedangkan kalau total dari awal bangkit lagi itu dari 2019 sudah 3 tahun. 3 tahun lebih sedikit sih kayaknya. Ya pokoknya kurang lebih itu sejarah singkatnya tentang Etro Skates. Oke, dan kebetulan kali ini saya kerja cuma nggak sendirian. Bahagia banget kalau kerja bisa ditemenin sama siapa lagi kalau bukan keluarga tercinta. Neng. Ada istri, ada anak, ya kan. Jadi kerja sambil temenin keluarga itu benar-benar pol banget. Jadi benar-benar bisa menjalankan pekerjaan, menjalankan hobi, cuman juga ada yang menemani selalu dengan setia. Pengen tahu kan perjalanan kisah cinta kita berdua? Pantengin terus Love Story. Usai menjelaskan bisnisnya kepada tim Love Story, pria bernama lengkap Thomas Yudhistira Nawilis ini menceritakan awal mula perkenalannya dengan sang istri tercinta Zalika Suryatna. Wah, awal pertama kali ketemu tanggal tahun sih. Tahun ingat 2012. Tapi tanggalnya lupa. Waktu itu restoran gue di Kemang. Dia lagi di sana, terus sempat dikenalin sama teman, tapi cuma kelewatan doang karena emang
gue juga lagi lumayan sibuk waktu itu, cuma diketemuin, kenalin nih, akhirnya kenalan udah, terus nggak pernah kontak-kontak lagi, terus kayaknya selang beberapa bulan kita ketemu lagi waktu itu, kebetulan dia lagi di Jakarta, karena kan asal Bandung, lagi di Jakarta, terus sebelum waktu itu temen gue juga bilang, Tom tolong temenin dulu dong, ada Jadika lagi datang ke Jakarta, cuman gue lagi sibuk, lagi ada kerjaan, jadi bisa nggak temenin sebentaran lah, setengah harian gitu. Kebetulan waktu itu juga gue lagi agak santai, jadi akhirnya nemenin ya, akhirnya nemenin dia boleh ngobrol-ngobrol, terus nemenin aku makan telur setengah matang ya. Udah awalnya dari situ akhirnya tukeran nomor telepon, cuman awal-awal BBM sama Twitter. Dia dulu kan minta pin dong, ya gitu kan. Usai bertukar pin BB, keduanya menjadi semakin intens berkomunikasi. Dan tanpa disadari, sejoli ini langsung menyepakati untuk menjalin status berpacaran. Itu jadi awal itu kan ketemu, kalau nggak salah, ketemu pas Delika lagi di Jakarta. Terus habis itu kontak-kontakan lewat BBM, lewat Twitter. Terus kalau salah dipancing tuh ke Bandung dong, kesini kan waktu itu gue udah ke Jakarta gitu kan. Terus habis itu saya juga balas, ya udah gue ke Bandung. Tapi Bandung berarti artinya it's a date ya gitu. Jadi oke, gue ke Bandung, cuman artinya ngapel nih. Terus dia bilang oke, ya udah langsung gue berangkat ke Bandung, dan akhirnya itu kayak bukan ngapel kan sebenarnya kali ya, cuman kayak iya dia mengiyakan, berarti kan gue dapat lampu hijau lah gitu untuk pendekatan lebih dekat lagi gitu ya. Pasca bertemu, keduanya meninggalkan kesan yang berarti. Lantas, apa yang membuat keduanya saling tertarik satu sama lain? Pokoknya selang berjalannya waktu bareng-bareng tuh kayak baru sama Thomas ngerasa aman aja gitu. Jadi pengganti orang tua gitu. Jadi kalau sama dia ngerasa oh oke nih, nggak takut gitu. Ngerti nggak sih? Ya gitu deh. Enak kayak nyambung ya gitu, maksudnya kayak dapat chemistry-nya lah gitu. Terus berlanjut dari chat, dari BBM segala macem, enak. Terus akhirnya yang ngomong agak lebih serius lah, kayak cerita tentang keluarganya lah, pendidikannya gitu, kayak BBM buatnya tuh oke banget gitu. Sedangkan kayak ternyata ada di dia semua, terus gue lihat anaknya sekeluarga cewek semua dan sama keluarga deket banget gitu. Jadi menurut gue kayak bukan main-main ya, kayaknya untuk masa depan tuh oke banget lah gitu. Sedangkan pas di fase itu gue dari hatinya tuh lebih pengen nyari cewek itu bukan buat pacaran doang. Jadi gue emang tipe orang yang bisa ngebedain, ya udah pacaran dulu ya lah gitu, nggak bikin nikah gitu. Cuman kemarin gue kebetulan ada di fase yang mungkin udah lebih mature juga kali ya. Udah tua juga kan ya. Makanya ngerasa secure gitu. Ya udah tua juga. Udah tua. Jadi kayaknya gue pengen cari pasangan tuh yang bukan cuma pacaran doang. Pengennya sih abis dari pacaran itu bisa ke jenjang yang lebih serius gitu. Dan gue lihat tuh sosok ini ada di Jadika, kan timingnya pas aja, pas saat gue pengen serius, dia memberikan sikap dan perlakuan itu gitu. Kita nggak tujuan mau nikah sih. Iya. Pacaran nggak kayak serius mau ya kita nikah nih, mau sampai ke jenjang pernikahan. Nggak sih, bener jalannya, cuman ternyata sering waktu gue berasa kayaknya wah ini kayaknya, karena aku juga masih kuliah kan. ini kayaknya bisa jadi calon istri nih gitu. Karena dia harus lulus kuliah dulu kan, baru boleh dinikahin. Tiga tahun berpacaran tentu bukan waktu yang singkat untuk sama-sama saling mengenal satu sama lain. Namun selama 3 tahun itu pula, keduanya hampir tidak pernah merasakan pahitnya putus nyambung. Soalnya kalau aku pribadi, kalau misalnya emang kita ngomong putus, ya berarti beneran mau putus, jangan balikan gitu. Dan ini tipe orang yang Jadi kalau misalnya emang nggak mau putus, ya jangan ngomong putus gitu. jangan terlalu gampang ngomong lah gitu. Iya. Maksudnya kalau gitu. Dan gue juga tipe orang yang agak bukan pernah putus nyambung, cuman karena pernah putus nyambung ternyata nggak baik gitu. Mendingan kalau emang belum mau putus ya jangan sampai terucap gitu. Jangan terlalu gampang ngomong gitulah, karena orang kan banyak yang gampangin kan gitu.
Jadi karena pengalaman dari sebelumnya, jadi kayak ya udah, emang kalau emang serius ya seribut-ributnya ya jangan gampang ucap gitulah gitu. Tapi kita enggak sih ya. Enggak. Menjalani hubungan yang tidak singkat, Thomas dan Zalika memutuskan untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Wah, itu kayak spontan banget tuh ya, spontan banget pokoknya. Tiba-tiba tadi itu karena kan gue tiap orangnya sebenarnya sangat cuek dan ya udah ayo gitu kan, nggak tipe orang yang tidak selalu punya plan banyak ke depan. Oh, gue mesti gini, ngomongnya mesti gini, ketemunya mesti gini, momennya mesti apa gitu. Gue ya udah pokoknya gue kalau udah mau gitu kan. Itu ya akhirnya ke Bandung waktu itu nyamperin keluarganya di ruang tamu, ketemu bokapnya nyokapnya, langsung ngomong, Om saya kayaknya mau serius. Atau Zalika pengen nikahin gitu. Udah langsung yang Gitu. langsung aku kaget. Karena sebenarnya Thomas itu cowok pertama yang dibawa ke rumah, yang dikenalin sebagai pacar ya. Karena jadi dulu tuh emang sama papa tuh nggak boleh pacaran, nggak boleh ini itulah. Papa aku tuh lumayan orang tua yang kolot lah ya kalau dibilang. Nah pas sama Thomas kebetulan emang aku umurnya juga udah 21 ya. Ya udah mau lulus kuliah memang. Semester 5 lah. Terus udah gitu kayaknya orangnya juga kan udah cukup dewasa dan apa ya, nggak yang kayak cuman main-main doang kelihatannya ya gitu kan. Jadi iseng-iseng lah ajakin ke rumah. Terus udah gitu jadinya jadi sering lebaran juga kan main ke rumah gitu. Jadi udah akrab gitu sama orang tua gedung. Terus udah udah gitu, punya ya jalannya dikasih Iya, macam-macam iya, terus iya. aja gitu ya. Dari dapat restu, dari milih gedung, dari milih baju, dari milih Tanggal. venue, tanggal semua. Iya. Dan tanggal 8 bulan 8 tahun 2015 menjadi tanggal spesial yang dipilih keduanya sebagai tanggal pernikahan mereka. Tanggal 8 akad nikahnya itu di Bandung. Terus tanggal 15-nya pas minggu kemudiannya Resepsi juga kan? Iya, Akad iya, nikah akad- sore, ak- resepsi malam. malam. Kalau yang di Jakarta cuma resepsi doang. Tuh, jadi dijalanin dua, dan itu kita semua semua kita ngurus sendiri ya. Sendiri. Untungnya kita keluarga itu yang ya udah percayain aja pokoknya. Santai. Pokoknya cuma taunya kalau bisa di gedung ya, supaya nggak hujan, supaya gampang gitu. Tadi kita awalnya tuh maunya agak-agak private doang, nggak mau terlalu ramai tadinya awalnya. Iya. Semuanya yang garden, cuman akhirnya kayaknya dari pihak keluarga pengen ngundang teman-teman gitu kan. Ya kita kan nggak bisa egois juga kan. Akhirnya udahlah kita bikin ya kayak di gedung. Jadi di Bandungnya di gedung, di Jakarta di gedung juga. Viewers, Thomas Nawilis dan istri masih memiliki cerita cinta yang menarik untuk disimak. Ikuti kisahnya after commercial break berikut ini. So stay tuned on Love Story Spesial 12 tahun Lifestyle and Fashion Anniversary. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.